Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn about analytical exposition text. Definition of an analytical exposition text. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focus only one side of argument. Jadi, analytical exposition itu isinya adalah pembahasan isu yang penting untuk didiskusikan. Biasanya si penulis atau si pembicara akan memberikan beberapa argumen untuk mendukung tesis statement mereka atau mendukung fokus mereka. Jadi misalnya mereka pro terhadap sesuatu atau kontra akan sesuatu, jadi hanya one side of argument, tidak keduanya. Nah, jadi ketika someone write in an analytical exposition atau lagi speech, maka mereka harus memberikan not only argument but also some fact atau fakta-fakta dan relevant information to support their argument. The social function of an analytical exposition text is to persuade the audience to look at an issue with your perspective. Nah, jadi karena di dalam analytical exposition itu kita hanya menyampaikan satu point of view, jadi kita akan mempengaruhi the audience. The audience tersebut bisa listener atau readers. Nah, jadi kita akan mempengaruhi mereka tentang suatu isu yang sedang kita bicarakan. Kita bisa menemukan analytical exposition text di letter, political leaflet, speech, essay, newspaper, article, editorials, etc. Generic structure. Nah, di generic structure ini ada 3 ya, tapi biasanya sih title juga bisa ditambahin, bisa enggak, but mostly people write the title biar pembaca tahu apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, tapi yang intinya sih ada 3. Oke, pertama kita ada tesis atau introduction. Pada bagian ini, penulis atau pembicara harus memberitahu tentang topik utama yang akan dijelaskannya. Bisa ditemukan pada paragraf pertama. Pembaca bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Lalu selanjutnya ada argumen. Nah, pada bagian ini penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya dengan memberikan beberapa fakta yang valid dan relevan. Biasanya dalam teks ini terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang disampaikan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang sedang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Lalu terakhir ada reiteration, menyimpulkan dari beberapa argumen yang telah kita berikan dan keberpihakan penulis terhadap topik tersebut. Misalnya si penulis tersebut tuh setuju atau enggak gitu tentang topik yang dia angkat. Language features. Nah, pertama kita menggunakan simple present tense. Karena kan kita akan membahas hal atau topik yang sedang ramai ya, isu yang sedang terjadi gitu. Jadi kita menggunakan simple present tense. Tapi apabila kita ingin mengambil isu yang sudah lama, boleh kita menggunakan simple past tense. Tapi mostly di analytical exposition text ini menggunakan simple present tense. Lalu kedua ada mental verbs. Kita menggunakan mental verbs karena ini adalah restating your argument, memberikan pendapat kamu. That's why kamu menggunakan mental verb agar orang lain setuju dengan pendapat kamu. So you use the mental verbs like I think, I believe, I prefer, I agree, etc. Nah, terus menggunakan saying verb. Because we use another information to support our argument, kita juga bisa menyebutkan pendapat orang lain, pendapat riset, berita, dan lain sebagainya. For example, people say that bla bla bla, it said that bla bla bla, research indicate bla bla bla, dan lain-lain. The next is using internal conjunction, kata penghubung. Nah, di teks ini kita menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya banyak ya, ada addition, comparison, time, cause effect, dan lain sebagainya. Contohnya juga di sini sudah banyak. Lalu kita saja menggunakan casual conjunction. Contohnya
because, due to, for that reason, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan causal conjunction untuk mengidentifikasi penyebab atau alasan terjadinya suatu. Nah, di sini ada contoh text analytical exposition. Judulnya adalah Banning of Motorbike is necessary in the housing areas. Nah, di sini sudah ada ya language featuresnya mana aja, terus genre structure-nya. Di paragraf pertama itu adalah introduction atau tesis. Nah, di sini penulis baru memberikan topiknya nih, topik utamanya yang ingin dia angkat. Yang bisa kita lihat tuh di sana yaitu, menurut saya sepeda motor harus dilarang di area perumahan. Nah, itu topik yang akan dia berikan. Lalu alasannya ada juga tuh, di sana ada alasannya. Pertama, saya ingin menunjukkan bahwa sepeda motor adalah penyumbang utama polusi di dunia. Nah, itu alasan dia kenapa sih sepeda motor itu harus dilarang di area perumahan. Lalu di alasan keduanya atau argumen keduanya katanya menyebabkan penyakit. Lalu alasan atau argumen selanjutnya katanya sepeda motor membuat begitu banyak kebisingan. Nah, terakhir, argumen terakhir dia yaitu sepeda motor bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengerikan. Nah, oleh karena itu dia sangat yakin bahwa sepeda motor harus dilarang memasuki kawasan perumahan. Nah, di sini sudah ada language featuresnya, simple present tense, nggak cuma itu aja ya, banyak bisa kalian identifikasi sendiri. Terus juga ada mental verbsnya, ada causal conjunction, apalagi internal conjunction, sign verb, dan masih banyak lagi. Di paragraf pertama tadi kan introduction, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah argumen plus elaboration, argumen dan pendapat-pendapat dari ahli ya. Di sini bisa kita lihat tuh. According to research has shown that experts are of opinion. Nah, itu adalah pendukung, argumen pendukung agar dia tuh nggak cuma ngasih tahu pendapat dia doang, tapi ternyata emang udah ada penelitiannya atau berita-beritanya tentang yang dia sebutkan alasannya kayak gitu. Terus terakhir ada reiteration atau conclusion. Nah, biasanya sih ada tulisan in conclusion gitu, tapi nggak semua teks untuk menjelaskan kesimpulannya ada tulisan in conclusion, nggak gitu juga, kadang ada kadang enggak, tapi lebih sering sih biasanya ada. Well, student, thank you very much for your kind attention. Let me know if you have any question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.